Aku dinikahi Sultan Arab. Saat malam pertama, aku kaget karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Angin sore berembus pelan menyapu hamparan sawah yang menguning di desa Karangjati. Di sebuah rumah kayu sederhana yang catnya mulai mengelupas, terdengar suara tangis tertahan dari balik kamar bambu. Ayu, gadis berusia 22 tahun itu, duduk termenung di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Di depannya tergeletak secarik tiket pesawat dan paspor hijau yang baru jadi. Ibunya, Bu Marni, duduk di dekat pintu sambil mengelus lututnya yang nyeri karena reumatik. Wajah wanita parubaya itu tampak penuh rasa bersalah. Maaf, Yu. Ibu gak bisa ngelunasin utang-utang itu sendiri. Warung kita sepi. Bapakmu juga udah gak kuat lagi kerja kasar. Ayu menunduk. Hatinya seperti dihimpit batu besar. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi kenyataan tidak memberinya pilihan. Aku tahu, Bu. Aku juga nggak nyalahin ibu. Tapi ke Arab, aku takut. Bu Marni menggenggam tangan anak gadisnya, erat. Ibu juga takut, Nak. Tapi ini satu-satunya cara. Si agen bilang majikanmu orang kaya dan baik. Kamu kerja bersih-bersih aja, nggak bakal disiksa. Ayu menarik napas dalam-dalam. Matanya memandangi foto kecil di paspornya. Wajah lugu dengan jilbab krem, mata penuh kecemasan. Ia seperti berbicara pada dirinya sendiri. Semoga aku pulang masih hidup, Bu. 3 minggu kemudian, Ayu berdiri di depan sebuah gerbang besi tinggi yang di atasnya terukir tulisan dalam huruf Arab. Udara panas gurun langsung menyergap wajahnya. Rumah itu, atau lebih tepat disebut istana, dindingnya putih bersih, halaman dipenuhi pohon kurma dan taman bunga yang tertata rapi. Sebuah mobil mewah berhenti pelan, lalu dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian jubah panjang dan surban emas. Pria itu tinggi, perutnya buncit, berjanggut tebal dan sorot matanya tajam. Dialah Sultan Khalid, majikan barunya. Selamat datang, Ayu. Aku dengar banyak hal baik tentangmu dari agen Indonesia, katanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang pembantu perempuan berdarah Filipina. Ayu membungkuk sedikit. Sopan. Terima kasih, Tuan. Panggil saja saya Sultan, ujarnya sambil tersenyum kecil. Ayu dibawa masuk ke dalam rumah. Langit-langitnya menjulang tinggi dengan lampu kristal menggantung seperti di film-film. Lantainya marmer, dindingnya dihias lukisan-lukisan emas. Tapi suasana rumah itu sunyi, terlalu hening. Kamu akan tinggal di kamar belakang. Tugasmu ringan. Jaga kebersihan lantai atas dan taman depan. Nanti akan diajarkan, kata pembantu tadi. Ayu mengangguk pelan. Tapi yang membuatnya gelisah bukan kemewahan rumah itu. Bukan tugas yang menantinya. Tapi tatapan Sultan Khalid tadi, tajam, lama, dan terlalu dalam. Seperti menilai sesuatu. Seperti memindai tubuhnya. Hari-hari pertama berlalu dengan cepat. Pekerjaannya memang ringan. Ayu bangun pagi, membersihkan ruang duduk, menyiram taman, kadang membantu dapur. Tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan. Semua staf rumah tangga tampak disiplin dan patuh. Sultan jarang bicara, tapi selalu memerhatikan. Kadang, saat Ayu berjalan membawa nampan teh di sore hari, ia merasa sepasang mata mengawasinya dari balik tirai. Dan setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Suatu malam, saat ia selesai mencuci handuk di kamar mandi dekat taman, Ayu tak sengaja berpapasan dengan Sultan di lorong belakang. Hanya mereka berdua. Sultan tersenyum. Namun kali ini senyumnya lain. Lebih hangat, lebih pribadi. Ayu, kamu tahu,
kamu berbeda dari pembantu lainnya. Ayu tertegun. Ia menunduk, gugup. Maaf, Tuan. Saya tidak mengerti maksud Anda. Sultan Khalid mendekat selangkah, namun tak menyentuhnya. Kamu punya cahaya. Wajahmu tenang, lembut. Aku senang melihatmu. Ayu merasa jantungnya berdetak kencang. Ia mundur perlahan, mencoba menjaga sopan santun. Terima kasih, Tuan. Saya mohon pamit kembali ke kamar. Tentu. Tapi ingat, Ayu, aku memperhatikanmu. Ayu melangkah cepat, lututnya lemas. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk memeluk lutut di pojokan. Malam itu ia tak bisa tidur. Bukan karena ketakutan, tapi karena firasat. Firasat bahwa hidupnya akan berubah, dan bukan ke arah yang ia inginkan. Pagi berikutnya, matahari sudah tinggi saat Ayu menyapu teras depan. Udara gurun yang panas membuat tubuhnya cepat lelah, namun ia tetap tekun. Di sudut taman, ia melihat Madam Sarah, istri pertama Sultan Khalid, duduk di kursi rotan dengan anggun, mengenakan abaya hitam berbordir emas dan kacamata hitam besar yang menutupi setengah wajahnya. Madam Sarah tak pernah berbicara langsung dengan Ayu. Tatapannya tajam, dingin, dan selalu membuat Ayu merasa kecil. Hari itu pun tak berbeda. Pekerjaanmu belum rapi, ucapnya pendek dalam bahasa Arab yang tegas. Ayu terkejut, lalu segera membungkuk. Maaf, Madam. Saya akan perbaiki. Tanpa menoleh, Madam Sarah berdiri dan melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Ayu menghela napas pelan. Sudah beberapa hari ini, ia mulai menyadari dinamika rumah tersebut. Sultan Khalid hampir tak pernah terlihat bersama istrinya. Mereka tinggal di rumah yang sama, namun hidup di dunia yang berbeda. Suatu malam, Ayu mendengar suara pertengkaran dari kamar utama di lantai 2. Suara Madam Sarah meninggi, lalu teredam. Langkah kaki berat Sultan terdengar turun tangga. Ayu buru-buru kembali ke kamarnya, tak ingin terlihat seperti mencuri dengar. Malam itu, Ayu memandang langit-langit kamarnya yang polos. Angin dari AC terus menderu, tapi tak mampu menenangkan pikirannya. Ia merindukan suara jangkrik di desa, bau tanah seusai hujan, dan suara ibunya memanggil dari dapur. Pagi berikutnya, kejadian yang membuat Ayu benar-benar gelisah terjadi. Ia sedang menjemur handuk di balkon belakang saat seorang pelayan senior bernama Lina, berasal dari Filipina, mendekatinya pelan. "Kamu harus hati-hati," bisiknya dalam bahasa Inggris campur Melayu. "Sultan, dia tidak seperti yang terlihat." Ayu menatap Lina, bingung. "Maksudnya, Kak?" "Dia punya banyak wanita. Tapi kamu dilihatnya berbeda. Kamu gadis desa, polos. Itu yang dia suka." Ayu tercekat. Dadanya sesak. "Tapi aku cuma pembantu." Lina menatapnya iba. "Di sini, kalau Sultan menginginkan sesuatu, tak ada yang bisa menolak." Keesokan malamnya, Sultan memanggil Ayu ke ruang bacanya. Hati Ayu berdebar tak karuan saat ia melangkah masuk. Ruangan itu wangi gaharu, dengan dinding penuh rak buku dan karpet merah tebal di lantai. Sultan duduk santai di kursi kulit, mengenakan jubah putih bersih. "Duduklah, Ayu," katanya lembut, menunjuk sofa di depannya. Ayu menurut, duduk ragu-ragu. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. "Aku sudah memperhatikanmu," Sultan memulai, "dan aku yakin kamu berbeda dari wanita lain." "Saya tidak mengerti, Sultan." "Ayu, maukah kamu menjadi istriku?" Kata-kata itu mengguncang seluruh tubuh Ayu. Ia nyaris tak percaya telinganya. Maaf? Istri?" Suaranya nyaris tercekat. "Ya, menjadi istriku yang sah. Istri kedua. Aku akan memberi mahar yang pantas untukmu. Uang yang bisa membuat keluargamu hidup tanpa utang selamanya."
Ayu membeku. Matanya menatap lantai. Di otaknya muncul wajah ibu, rumah reot di kampung, dan utang yang menumpuk. "Berapa mahar yang Anda maksud?" tanyanya lirih, tanpa sadar. Sultan Khalid tersenyum tipis. 10 miliar rupiah. Ayu membeku. Angka itu seperti petir menyambar jiwanya. Ia ingin marah, ingin lari, ingin berteriak bahwa dirinya bukan barang dagangan. Tapi ia juga teringat ucapan Lina, dan lebih dari itu, ia teringat ibunya. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. Sultan menatapnya dengan pandangan dalam. "Karena kamu tidak seperti wanita lain. Kamu sederhana. Kamu membuatku tenang. Dan aku menginginkanmu." Ayu berdiri pelan. Dadanya sesak. Saya perlu waktu untuk berpikir." Sultan mengangguk. "Baiklah. Tapi jangan lama-lama. Tawaran ini tak akan datang 2 kali." Ayu keluar dari ruangan itu dengan langkah lemas. Di luar, angin malam gurun berembus pelan. Tapi tubuh Ayu terasa panas, penuh pergolakan. Malam itu ia menangis lagi. Tapi bukan karena rindu, bukan karena lelah. Ia menangis karena dunia telah memberinya 2 pilihan. Menjual diri dengan harga mahal, atau kembali pulang dengan tangan hampa dan meninggalkan keluarganya dalam lilitan utang. Dan ia tahu, jalan mana yang mungkin harus ia pilih. Hari-hari setelah lamaran itu terasa seperti mimpi buruk bagi Ayu. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan taman, mengepel lantai, menyiapkan teh sore. Namun kini segalanya terasa berbeda. Setiap langkahnya dibayang-bayangi keputusan besar yang belum ia jawab. Di antara para staf, bisik-bisik mulai terdengar. Katanya Sultan jatuh cinta sama si Ayu. Dia cantik, memang, tapi masak mau dinikahi. Kalau betul, hidup dia berubah total. Ayu pura-pura tak dengar. Tapi hatinya penuh gejolak. Bukan karena bahagia, melainkan karena tak tahu apa yang sebenarnya sedang ia masuki. Sultan memang menawarkan mahar besar, memperlakukannya dengan lembut, dan berbicara seolah-olah Ayu akan menjadi wanita utama dalam hidupnya. Namun entah kenapa, Ayu belum pernah mendengar sepatah kata pun dari mulut Sultan tentang status Madam Sarah. Siapa dia? Apa dia istri? Saudara? Atau sekadar wanita yang mengatur rumah ini? Tidak pernah ada penjelasan. Bahkan Lina hanya berkata singkat, "Dia wanita penting di rumah ini." Malam itu, Ayu memantapkan hati menelepon ibunya. "Bu, aku belum bilang iya. Tapi aku bingung." Bu Marni di ujung telepon terdengar lebih tenang. "Kalau kamu belum yakin, jangan ambil, nak. Jangan cuma karena ibu dan keadaan kita." Ayu diam. Ia ingin berkata, "Aku tidak tega, Bu," tapi lidahnya keluh. Ia tahu ibunya akan menanggung segalanya sendirian kalau ia pulang tanpa hasil. Keesokan harinya, Sultan kembali memanggil Ayu ke ruang baca. Kali ini suasananya berbeda. Di meja besar dari kayu jati itu sudah disiapkan map coklat berisi dokumen-dokumen dalam bahasa Arab dan Inggris. Seorang penerjemah dari KBRI bahkan hadir di ruangan. "Ayu," ucap Sultan dengan tenang, "semua sudah aku siapkan. Aku ingin menikahimu secepatnya. Aku ingin kamu jadi istriku." Ayu menatapnya, bibirnya gemetar. "Tapi, saya belum sepenuhnya yakin, Sultan." "Apa yang membuatmu ragu?" Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Kita baru kenal sebentar. Saya cuma pembantu, Tuan. Saya takut." Sultan Khalid menatapnya dalam-dalam. "Kamu bukan pembantu di mataku. Kamu wanita yang membuatku tenang. Aku tahu siapa yang aku pilih. Aku bukan pria yang suka main-main, Ayu." Ayu menunduk. Kata-kata itu seperti pelukan lembut yang menenangkan. Namun entah kenapa, hatinya belum merasa aman. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Anda, Tuan."
keluarga Anda. Apakah Anda tinggal sendiri? Sultan tersenyum. Matanya berubah sedikit redup. Aku tinggal dengan beberapa kerabat. Rumah ini besar, dan memang dihuni banyak orang. Tapi kalau kamu menjadi istriku, rumah ini akan menjadi milikmu juga. Jawaban itu tidak jelas. Samar. Tapi Ayu tak berani bertanya lebih jauh. Sultan menghindar, namun dengan cara yang halus dan membuat Ayu serba salah. Berikan aku jawaban besok. Aku akan menunggumu. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Ia memandangi bulan dari balik jendela, berbisik dalam hati. Ya Allah, apakah aku sedang menuju kebahagiaan, atau jebakan yang tak bisa aku lari darinya? Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu salat malam untuk pertama kalinya sejak berada di negeri asing ini. Ia menangis dalam sujudnya. Tidak meminta kekayaan, tidak meminta keajaiban. Hanya satu, petunjuk. Dan saat fajar menyingsing, Ayu sudah tahu jawabannya. Pagi harinya, Ayu kembali menghadap Sultan Khalid. Kali ini, ia tidak lagi gemetar. Tidak lagi bingung. Tapi juga tidak tenang. Saya menerima lamaran Anda, Sultan. Senyum pria itu mengembang. Pilihan yang bijak. Ayu ingin percaya bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, masih ada hal besar yang belum ia ketahui. Rahasia yang disembunyikan dengan indah, dengan kemewahan, dengan janji manis. Dan ia belum tahu, bahwa dirinya hanya akan menjadi istri kedua. Malam itu, Ayu berdiri di depan sebuah pintu besar berhias ukiran emas. Lampu gantung kristal bergelantungan di langit-langit, menyebarkan cahaya lembut yang justru membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Gaun putih panjang yang dikenakan Ayu terasa begitu asing di tubuhnya, seperti pakaian milik orang lain. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menoleh ke arah pelayan wanita yang tadi mengantarnya. Namun wanita itu hanya menunduk sopan, lalu perlahan menutup pintu dan pergi. Hening. Ayu melangkah masuk ke dalam kamar yang luasnya mungkin lebih besar dari seluruh rumah keluarganya di kampung. Ranjang megah dengan pilar tinggi berdiri di tengah ruangan, kain tirainya terjuntai anggun. Ruangan ini tampak seperti istana dalam cerita dongeng. Namun tak ada rasa bahagia dalam hatinya. Hanya kekosongan dan firasat buruk. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka kembali. Sultan Khalid masuk dengan langkah mantap. Pakaian khas Arab yang dikenakannya telah berganti dengan jubah malam berwarna gelap. Senyuman kecil terpampang di wajahnya. Namun mata pria itu menatap Ayu dengan tatapan yang berbeda. Bukan kasih, melainkan hasrat yang membuat tubuh Ayu membeku. Ayu, malam ini milik kita, ucap Sultan Khalid dengan suara berat dan dalam. Ayu mengangguk kecil. Ia mencoba tersenyum, namun senyuman itu kaku. Sultan Khalid perlahan mendekat. Tangan besarnya menyentuh pipi Ayu. Gadis itu bergidik. Jangan takut. Kau sekarang adalah milikku. Dalam hati Ayu berkecamuk. Kalimat itu terasa seperti cambuk. Milikku. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi istri? Tak ada kelembutan, tak ada cinta, hanya status dan tubuh yang dimiliki. Dan malam itu pun terjadi. Ayu tak bisa menahan air matanya. Ia menatap langit-langit saat tubuhnya tak lagi berdaya. Ia tak tahu apakah ini cinta atau sekadar penaklukan. Tubuhnya ada di tempat itu, namun jiwanya mengembara jauh, ke kampung halaman, ke wajah ibu dan adiknya, ke angan sederhana tentang kehidupan yang seharusnya ia jalani. Setelah semuanya usai, Ayu hanya bisa meringkuk di sisi ranjang, diam dan gemetar. Sultan Khalid telah tertidur pulas, sementara dirinya menahan tangis dalam diam. Ia merasa kotor. Bukan karena tubuhnya disentuh, tetapi karena hatinya dipatahkan. Ia bangkit perlahan dan melangkah ke balkon kamar. Angin malam padang pasir menyapu wajahnya,
membawa sedikit kesegaran namun tak mampu menghapus luka yang baru saja tercipta. Lalu, suara pelan dari seorang pelayan tua yang datang membawakan minuman menyentaknya dari lamunan. "Minum ini, Sayyidah Ayu." Ayu mengangguk lemah dan mengambil gelas itu. Tapi ia masih diam. Namun sebelum wanita itu pergi, Ayu memberanikan diri bertanya pelan, "Apa benar aku istrinya?" Pelayan itu menatapnya sejenak, lalu menunduk. "Ya, Sayyidah. Anda istri kedua. Istri pertama beliau, Madam Sarah, tinggal di lantai atas." "Dek." Ayu hampir menjatuhkan gelas dari tangannya. "Apa?" "Iya. Tapi jangan khawatir, Sayyidah. Madam Sarah wanita baik, asalkan Anda tidak macam-macam." Ayu terduduk lemas di kursi. Dunia seolah berputar. Ia bukan hanya dibeli dengan mahar yang tinggi, tapi juga disisipkan diam-diam sebagai istri kedua, tanpa sepatah pun kata atau izin dari dirinya. Ia merasa dijebak. Selama ini ia hanya berpikir akan menjadi pembantu, lalu ditawari pernikahan karena sang majikan baik hati. Tapi ternyata itu hanyalah kedok. Ia dimiliki, diperlakukan seperti barang yang dibeli mahal. Air mata Ayu kembali menetes. Ia menatap langit malam sambil berbisik, "Ya Allah, ini bukan mimpi, kan? Kalau iya, tolong bangunkan aku sekarang juga." Hari demi hari berlalu di dalam rumah megah itu, namun waktu seolah tak membawa perubahan apapun bagi Ayu. Ia seperti terkurung dalam sangkar emas. Mewah, indah, penuh kemilau, tapi dingin, sunyi, dan menyakitkan. Setiap pagi, pelayan akan mengetuk pintu kamarnya dengan sopan, membawa sarapan yang tertata indah di atas nampan perak. Namun Ayu nyaris tak pernah menyentuhnya. Nafsu makannya hilang, tergantikan oleh rasa sesak yang membungkus jiwanya sejak malam itu. Malam yang mengungkapkan kenyataan bahwa dirinya hanya permaisuri bayangan, pelengkap dari istri utama, Madam Sarah. Ia pernah mencoba menanyakan pada pelayan, "Apakah aku tak bisa keluar rumah, sekadar berjalan di taman depan?" Pelayan hanya menunduk dan menjawab pelan, "Mohon izin pada Madam Sarah terlebih dahulu, Nyonya. Semua tamu dan penghuni harus mendapat persetujuan beliau." Dan sejak saat itu, Ayu tahu, ia bukan hanya menjadi istri kedua dalam ikatan pernikahan, tapi juga istri kedua dalam segalanya, kedudukan, kehormatan, bahkan kebebasannya. Madam Sarah adalah wanita elegan, berwibawa, dan sangat dominan. Usianya sekitar 5 tahun lebih tua dari Ayu, namun ketegasannya membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Ia tinggal di lantai atas, dengan akses khusus dan pelayan pribadi. Sultan Khalid jarang bersamanya sekarang, namun kekuasaan Madam Sarah di rumah itu tak pernah luntur. Bahkan sang sultan sendiri tak pernah melangkahi batasan yang dibuat istri pertamanya. Suatu sore, Ayu duduk di kursi jendela kamarnya, menatap matahari yang mulai turun perlahan. Dari balik tirai tipis, ia melihat Madam Sarah berjalan di taman dengan anggun, mengenakan abaya berwarna marun dan kerudung yang disematkan bros berlian. Di belakangnya, 2 pelayan mengikuti sambil membawa baki berisi minuman. Tak ada yang berani menatapnya langsung. Ayu menggenggam tangannya erat. Perasaan tak berdaya menyelimuti dirinya. Hari-harinya berulang tanpa warna. Ia tidak diizinkan menggunakan ponsel, tidak boleh menghubungi keluarganya, dan tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar rumah megah itu. Semua yang masuk dan keluar dari hidupnya harus melewati filter Sarah. Bahkan hadiah dari Sultan pun harus melalui persetujuan istri pertamanya. Yang paling membuatnya remuk adalah kenyataan bahwa Sultan Khalid pun tak menemuinya setiap hari. Ia datang seminggu sekali, terkadang 2 kali, hanya untuk menghabiskan malam bersama, lalu pergi tanpa banyak kata. Saat hadir, ia manis dan lembut, tapi itu hanya sebentar. Sisanya hanyalah bisikan-bisikan halus yang Ayu tahu hanya berpijak pada nafsu belaka, bukan cinta.
Malam-malam Ayu pun dipenuhi air mata. Ia tidur di atas kasur empuk dengan selimut berbahan sutra, namun jiwanya dingin. Tak ada teman, tak ada suara. Hanya gema kesunyian yang terus mengingatkannya, kau hanyalah istri kedua. Tak punya hak lebih dari ini. Suatu malam, Ayu memberanikan diri naik ke lantai atas. Ia ingin bicara dengan Madam Sarah, ingin menjelaskan bahwa ia tak pernah berniat merebut suaminya. Tapi baru satu langkah kakinya melintasi tangga pertama, dua pelayan sudah menghadangnya. Maaf Nyonya, lantai atas tidak boleh dimasuki tanpa undangan. Hatinya kembali tercekat. Ia menelan ludah, menunduk, lalu berbalik perlahan kembali ke kamarnya. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah setiap ubin di lantai marmer itu menghakiminya sebagai yang tak pantas. Pada suatu titik, Ayu mulai bertanya dalam diam, apakah harga dari uang 10 miliar itu adalah kehilangan diriku sendiri? Ia tahu ia telah dijadikan istri karena satu alasan, memenuhi hasrat Sultan Khalid, bukan sebagai pasangan hidup sejati. Dan ia tahu, selama Madam Sarah masih memegang kendali, ia tak akan pernah lebih dari sekadar bayangan. Namun jauh di lubuk hatinya, Ayu mulai menyalakan bara kecil. Ia tak tahu akan kemana, tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak boleh selamanya jadi boneka diam di rumah megah itu. Aku mungkin istri kedua, tapi aku bukan budak. Aku manusia. Dan suatu hari, aku akan menentukan jalan hidupku sendiri. Dan malam itu, Ayu menulis untuk pertama kalinya dalam jurnal kecil yang ia sembunyikan di balik laci, tentang rasa sakitnya, tentang penderitaannya, dan tentang harapan kecil yang masih tersisa. Hari-hari Ayu berlalu dalam diam dan tangis. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh pelayan perempuan yang tidak pernah tersenyum, hanya memberi aba-aba agar ia bersiap. Pakaian mewah disiapkan untuknya, perhiasan emas bertatahkan permata dipasangkan di leher dan pergelangan tangannya. Namun, semua itu tak mampu menyembunyikan kekosongan di matanya. Ia hanya duduk diam di ruangan yang disebut Kamar Permaisuri Kedua, ruangan luas dengan dinding marmer dan ukiran emas. Di sanalah ia menghabiskan waktu, membaca buku yang tak bisa ia pahami karena semuanya berbahasa Arab, atau sekadar memandangi langit dari balik jendela tinggi yang terkunci rapat. Ia bahkan tak tahu di mana ia berada, karena sejak datang, ia tak pernah benar-benar keluar dari istana itu. Setiap kali ia mencoba bertanya atau mengeluh kepada Sultan Khalid, pria itu hanya tersenyum dingin atau menyuruhnya diam. Tugasmu hanya membuatku senang, Ayu. Jangan campuri urusan lainnya, begitu katanya, sekali waktu, ketika Ayu memberanikan diri mengutarakan perasaannya. Hubungan mereka dingin. Sultan datang hanya jika menginginkannya. Tidak ada obrolan hangat, tidak ada tawa. Dan setiap malam setelah lelaki itu pergi, Ayu menangis diam-diam di balik selimutnya, menahan isak agar tak terdengar oleh pelayan yang berjaga di luar kamar. Ia merindukan rumah, merindukan ibunya, merindukan suara ayam di pagi hari dan aroma nasi goreng yang biasa ibunya masak. Ia ingin menelpon, ingin memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja, atau justru tidak baik-baik saja. Namun ponselnya tak pernah lepas dari pengawasan. Tiap kali ia membuka aplikasi pesan atau mencoba menelpon, pelayan akan segera datang dan menegur dengan bahasa Inggris yang kaku. Only call Sultan. No others. Pernah suatu malam, Ayu nekat menulis surat kecil, menuliskan isi hatinya dan menyelipkannya di bawah bantal, berharap pelayan yang menemukan bisa mengerti dan menyampaikan pada seseorang. Namun keesokan paginya, pelayan yang biasanya diam itu justru memandangnya tajam. Surat itu dikembalikan dalam keadaan robek, lalu dilempar ke wajahnya. No message. No cry. You lucky girl, ucapnya ketus. Ayu semakin hancur. Ia merasa seperti tahanan yang dipakaikan mahkota. Di rumah megah itu, ia tak punya siapapun. Madam Sarah bahkan melarang pelayan manapun berbicara panjang dengannya.
Jikapun Sultan ada di rumah, ia tak pernah mau membahas soal Ayu kecuali soal tempat tidur. Air matanya tak pernah kering. Tangisnya menjadi teman malam. Ia mulai kehilangan arah. Kadang bertanya pada Tuhan, apa ini harga dari kemiskinan yang dulu ingin ia tinggalkan? Apakah ini takdir seorang gadis miskin yang bermimpi terlalu tinggi? Hatinya lelah. Tapi ia tak punya pilihan. Ia hanya bisa bertahan. Untuk hari ini. Untuk besok. Atau sampai hatinya benar-benar mati. Kamar Ayu kini tak hanya menjadi ruang peristirahatan, tetapi juga menjadi tempat perenungan, ketakutan, sekaligus perencanaan. Ia mulai menyimpan catatan kecil di bawah bantal, berisi tanggal, perlakuan kasar, ucapan hinaan, hingga sikap dingin Sultan yang hanya datang saat menginginkannya, lalu pergi seakan tak pernah terjadi apa-apa. Ia mencatat semua dengan hati-hati, dalam tulisan kecil yang hanya bisa dibaca jika benar-benar diperhatikan. Setiap malam, Ayu membaca ulang catatan itu, bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri, bahwa ini semua bukan mimpi, dan bahwa ia harus segera keluar dari penjara mewah ini. Suatu siang, saat sedang berjalan di taman istana yang dikawal 2 pengawal wanita, Ayu melihat sosok wanita muda berpakaian pelayan sedang menyiram bunga. Ada tatapan iba di matanya saat mata mereka bertemu. Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri menyapa pelayan itu di dapur. Namanya Siti, gadis asal Malaysia yang bekerja di istana sejak 2 tahun lalu. Kalau aku boleh jujur, aku kasihan padamu, Kak, bisik Siti saat mereka hanya berdua. Banyak yang tahu apa yang kamu alami, tapi tak berani bicara. Dari sitilah, Ayu mulai mengetahui banyak hal. Tentang bagaimana Madam Sarah mengendalikan semua orang di istana. Bahkan Sultan pun sering tunduk pada kemauannya. Tentang istri ketiga yang dulunya juga bernasib sama, tapi dipulangkan ke negaranya secara diam-diam setelah mengalami gangguan mental. Dan tentang betapa banyaknya wanita seperti Ayu yang datang dan pergi, hanya menjadi boneka pelengkap dalam kisah mewah sang Sultan. Malam itu, Ayu muntah hebat di kamar mandi. Bukan karena makanan, melainkan karena sesuatu yang selama ini belum ia sadari. Tubuhnya lemas, pikirannya kalut, dan ia mulai menghitung hari sejak terakhir kali datang bulan. Dugaan itu menguat. Ia hamil. Tangannya bergetar saat memegang perutnya. "Nak, kamu ada di sini," bisiknya. Air matanya jatuh begitu saja. Kehamilan ini memperumit segalanya. Ia tak bisa lagi sembarangan melarikan diri. Ia harus memikirkan keselamatan janin di dalam perutnya. Ia juga tahu bahwa begitu Madam Sarah tahu soal kehamilan ini, ia bisa dalam bahaya. Anak ini bisa menjadi ancaman bagi posisi istri pertama, apalagi jika Sultan menginginkan penerus. Maka Ayu merencanakan ulang segalanya. Ia mulai menjalin komunikasi diam-diam dengan staf-staf Asia Tenggara yang ada di istana. Ia memetakan waktu pergantian jaga, lokasi kamera tersembunyi, dan jalan tikus yang mungkin bisa menjadi jalur keluar. Ia bahkan meminta bantuan Siti untuk mencarikan nomor konsulat Indonesia yang bisa ia hubungi dari ponsel istana, walau hanya sesekali bisa digunakan. Setiap langkahnya penuh risiko. Jika ketahuan, ia bisa dipulangkan dalam kondisi lebih buruk, atau bahkan dibungkam untuk selamanya. Namun Ayu tak lagi takut. Kalau bukan aku yang memperjuangkan hidupku dan anakku, siapa lagi? Gumamnya setiap malam. Dalam diam, Ayu belajar berani. Dalam gelap, ia menyusun cahaya untuk masa depannya sendiri. Ia tahu hari kebebasan itu belum dekat, tapi setidaknya, ia sudah mulai melangkah. Udara malam itu panas dan penuh kecemasan. Ayu duduk di kursi belakang sebuah mobil van tua yang disopiri oleh Kasim, pria parubaya asal Bangladesh yang sudah lama bekerja di Istana Sultan. Di sampingnya, duduk Laila, sesama TKI yang diam-diam membantu Ayu menyusun rencana pelarian selama hampir sebulan terakhir. Langkah mereka bukan sekadar nekat, tapi terencana.
Laila telah mencuri kunci pintu samping yang jarang diawasi. Kasim, yang diam-diam iba pada Ayu, mematikan pelacak GPS kendaraan. Mereka hanya punya waktu singkat sebelum sistem keamanan istana sadar bahwa Ayu telah menghilang. Ayu menggenggam erat perutnya yang mulai membuncit. Ia tahu, pelarian ini bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi anak yang dikandungnya. Anak yang tak boleh tumbuh di tengah kekejaman seorang ayah yang memperlakukannya layaknya budak. "Jangan khawatir, saya akan bawa kamu ke tempat aman," gumam Kasim tanpa menoleh. Mereka menempuh perjalanan 2 jam menuju kota besar terdekat. Di sana, Ayu langsung menuju gedung KBRI. Air matanya tak berhenti mengalir saat akhirnya ia tiba di dalam kantor perlindungan WNI. "Saya Ayu. Saya WNI. Saya dijadikan istri secara paksa. Saya hamil. Tolong saya," isaknya. Pihak KBRI segera sigap. Mereka mencatat kesaksian Ayu, memeriksa kondisi kehamilannya, dan memindahkannya ke rumah perlindungan sementara dengan pengamanan ketat. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa hari. Sultan Khalid murka. Kehilangan mainan barunya dianggap sebagai penghinaan besar. Ia mengirim orang-orangnya menyamar sebagai relawan kemanusiaan untuk mencari tahu keberadaan Ayu. Bahkan beberapa pengacara kerajaan mengirimkan ancaman hukum ke KBRI, menyebut Ayu sebagai istri pembangkang yang membawa aib bagi keluarga bangsawan Arab. Namun KBRI berdiri tegas. Mereka menolak tekanan tersebut dan mulai menyusun jalur hukum untuk melindungi Ayu. Beberapa media lokal mulai mencium aroma skandal. Kabar bahwa seorang sultan memperlakukan istri keduanya seperti budak mulai menyebar. Selama itu, Ayu hidup berpindah-pindah rumah perlindungan. Di satu sisi, ia merasa sedikit lega karena tak lagi berada di istana penuh belenggu. Namun di sisi lain, rasa takut masih terus menghantuinya. Setiap ketukan pintu, setiap suara langkah di lorong, membuat jantungnya berdegup kencang. Yang membuatnya tetap bertahan hanya satu, janin yang tumbuh dalam rahimnya. Anak itulah alasan ia harus kuat. Ia tak ingin sang anak lahir di tengah ketakutan. Ia ingin anaknya lahir dalam kemerdekaan, dalam pelukan ibu yang bebas dan tak terikat paksa oleh ikatan pernikahan yang tak pernah ia inginkan. Ayu mulai menulis. Ia menuliskan semua kronologi kehidupannya, mulai dari awal menjadi TKI, dijodohkan, pernikahan yang tak pernah ia harapkan, malam-malam penuh tangisan, hingga keberaniannya melarikan diri. Tulisan itu bukan sekadar catatan untuk pengacara, tapi juga cara Ayu menyembuhkan diri. Ia sadar, pelariannya belum benar-benar usai. Tapi kini, ia sudah memiliki kekuatan yang dulu tak ia miliki, keberanian, dan secercah harapan. Pesawat yang membawa Ayu kembali ke Indonesia mendarat di tengah malam. Ia tidak berani menangis, meski dadanya sesak oleh kelegaan. Satu-satunya hal yang ia genggam erat saat itu adalah tas kecil berisi dokumen, uang sisa pemberian Sultan, dan hasil pemeriksaan kandungan yang menyatakan bahwa janin di rahimnya sehat. Namun, kepulangannya bukan akhir dari penderitaan. Ia disambut oleh dinginnya kenyataan bahwa hidupnya kini tak lagi aman. Pihak KBRI memberinya tempat penampungan sementara di lokasi rahasia. Identitasnya dijaga ketat. Ia diminta tak menghubungi siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Ayu tahu, Sultan Khalid adalah pria berkuasa dengan jaringan luas, dan meski sudah jauh dari Arab, cengkeramannya masih bisa menjangkau hingga ke sini. Selama berminggu-minggu ia hidup dalam ketakutan. Setiap suara pintu diketuk membuat jantungnya melompat. Beberapa kali ia melihat mobil asing parkir di dekat rumah penampungan, membuatnya harus berpindah tempat secara diam-diam. Namun di tengah rasa takut itu, perutnya semakin membesar. Ayu merasa perlu mengambil keputusan besar. Ia harus hidup mandiri. Ia memilih keluar dari perlindungan dan menyewa kamar kecil di daerah terpencil, menggunakan nama palsu. Ia mulai bekerja sebagai penjahit dari rumah,
menerima pesanan secara daring. 6 bulan kemudian, Ayu melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Wajah bayi itu mengingatkannya pada luka, tapi sekaligus menjadi cahaya dalam hidupnya. Bayi itu ia beri nama Zayan, yang berarti indah, sebab bagi Ayu, anak itu adalah satu-satunya keindahan dari masa gelap yang ia lewati. Setiap hari Ayu menghidupi anaknya dengan tenunan cinta dan kerja keras. Ia menghindari dunia luar, tak pernah mengunggah fotonya, tak menyimpan data digital yang bisa dilacak. Ia hidup seperti bayangan, ada, tapi tak terlihat. Namun, setelah 3 tahun bersembunyi dan hidup dalam diam, Ayu merasa waktunya telah tiba. Ia mulai menulis, merekam semua kenangan pahit, dari awal keberangkatannya sebagai TKI, hingga menjadi istri kedua sang sultan yang hanya dijadikan budak nafsu. Ia menulis dengan jujur, tanpa menyebut nama atau tempat, namun cukup jelas bagi siapapun yang membaca untuk tahu, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah luka yang diabadikan. Buku itu ia beri judul, 10 miliar luka. Ia menerbitkannya secara anonim. Tak disangka, buku itu viral. Banyak media menulis tentangnya. Wawancara demi wawancara diminta. Tapi Ayu tetap memilih untuk tak tampil di depan publik. Ia ingin kisahnya terdengar, bukan wajahnya. Di balik layar, ia terus menerima ancaman. Ada surat tak bernama yang dikirim ke alamat PO Box penerbit, ada pesan asing masuk ke email palsunya. Namun Ayu tak gentar lagi. Ia bukan Ayu yang dulu. Kini ia adalah ibu dari seorang anak, dan wanita yang telah melewati badai paling ganas dalam hidupnya. Sampai suatu hari, seorang wanita berhijab mendatanginya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai mantan istri ketiga sultan yang juga telah melarikan diri. Mereka berpelukan, menangis. Mereka bukan lagi korban, mereka adalah penyintas. Dari pertemuan itu, Ayu mulai membentuk komunitas kecil untuk para mantan TKI yang mengalami kekerasan. Ia berbicara di forum-forum tertutup. Ia menulis lebih banyak. Ia menjadi suara dari yang dibungkam. Kini, setiap malam ketika menatap wajah Zayan yang tertidur pulas di pangkuannya, Ayu selalu berkata dalam hati, ibu tidak menyesal memperjuangkan kebebasan ini. Mahar 10 miliar itu tak akan pernah sebanding dengan harga luka yang ibu rasakan. Tapi kau, nak, kaulah mahar paling berharga dalam hidup ibu. Dan malam pun merangkul Ayu dengan tenang. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah benar-benar aman. Tapi ia sudah berdamai. Karena keberanian tidak selalu harus lantang. Kadang, keberanian adalah ketika seorang ibu memutuskan untuk hidup dan melindungi.